Sadar nggak sih, kalau di sekeliling kita ini sebenarnya wilayah kekuasaan kucing? Coba lihat aja, ada yang nongkrong di depan warung, ada yang tidur santai di atas motor tetangga, bahkan ada yang lagi ngeliatin kamu makan. Atau coba perhatiin kelakuan kucing peliharaan kamu deh. Jujur aja, ini rumah kamu, atau kamu yang cuma numpang di situ? Kucing itu unik, dia hewan yang deket banget sama manusia, tapi nggak pernah bisa patuh kayak anjing. Dipanggil belum tentu datang, dikasih makan pun belum tentu tahu terima kasih. Tapi hebatnya, makhluk cuek ini bisa kamu temuin di mana saja. Mulai dari kota besar, perkampungan, sampai sudut gang terkecil yang ada manusianya. Nah, yang lebih parah, di Siprus, sebuah pulau kecil di Mediterania, jumlah kucingnya diperkirakan sampai 2 juta ekor. Padahal, penduduk manusianya cuma sekitar 1,3 juta orang. Ya, kucingnya lebih banyak dari manusianya. Saking banyaknya, pulau ini sampai dijuluki Pulau Kucing. Tapi, coba pikir, kucing itu gak bisa nyebrang lautan sendirian, apalagi berenang jauh kayak ikan. Tapi, entah gimana caranya, jutaan kucing ini bisa ada di pulau yang jauh dari daratan. Dan itu munculin satu pertanyaan besar. Sebenarnya kita yang memelihara mereka, atau kita yang dimanfaatkan oleh mereka? Buat jawab itu, kita harus balik ke titik paling awal, waktu manusia dan kucing mulai hidup berdampingan. Pada tahun 2001, tim arkeolog asal Prancis nemuin situs pemakaman yang berusia 9.500 tahun di Siprus. Di dalamnya, ada kerangka manusia yang dikubur bersama alat batu, kerang, dan seekor anak kucing berusia 8 bulan. Temuan ini sangat langka, karena pada zaman itu kucing masih hewan liar, bukan hewan peliharaan yang tinggal di dalam rumah. Logikanya, kerangka hewan liar mana mungkin ditaruh di dalam makam manusia, dikubur bersama di waktu yang sama. Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Bahkan temuan di Siprus ini terjadi sekitar 4.000 tahun sebelum era kucing yang sering kita lihat di lukisan Mesir kuno. Jadi, kalau selama ini kita mengira bangsa Mesir yang pertama kali menjinakkan mereka, kita salah besar. Balik ke temuan tadi, gimana bisa kucing liar itu sampai ke Pulau Siprus 9.500 tahun lalu? Masalahnya, Siprus itu pulau yang terpisah laut lepas. Daratan terdekatnya Turki. Itu pun jaraknya sekitar 70 km. Kucing liar nggak mungkin nyebrang sejauh itu. Jadi, cuman ada satu penjelasan yang masuk akal. Manusia yang bawa mereka ke sana naik perahu. Pertanyaannya, kucing yang dibawa itu sebenarnya berasal dari mana? Dan kenapa dia mau ikut manusia? Nah, disinilah kita kenalan sama leluhur mereka, Felis silvestris libica, atau lebih dikenal African Wildcat. Ini kucing liar asli dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Uniknya, kalau kamu jejerin African Wildcat dengan kucing kampung rumahan, wujud mereka mirip banget. Versi purba ini cuma sedikit lebih besar, lebih liar, warnanya lebih terbatas, dengan motif belang kayak kucing tabi. Ini penting buat dipahami. Coba bandingin perubahan serigala purba jadi anjing modern. Dari Chihuahua sampai Golden Retriever aja perubahannya ekstrim banget. Ukuran badan beda jauh, bentuk kepala beda, bahkan sifatnya sengaja dibentuk buat fungsi tertentu. Ada yang buat jaga rumah, gembalain ternak, atau sekadar nemenin di rumah. Tapi, dari wildcat ke kucing kampung nggak sedrastis itu. Kucing rumah kamu sekarang, kalau dilepas ke alam bebas, insting berburunya bisa langsung aktif. Dia masih bisa manjat, masih bisa nyergap, dan masih bisa hidup mandiri kalau kepepet. Nah, kalau manusia nggak pernah ngubah fisik mereka kayak anjing modern, dan nggak pernah jinakin mereka secara paksa, terus gimana caranya makhluk liar ini akhirnya bisa bebas keluar masuk rumah kita? Buat jawab itu, kita harus mundur jauh sekitar 10.000 tahun lalu. Manusia mulai ngerubah cara hidupnya secara total. Mereka mulai menetap, mulai nanem, mulai nyimpen hasil panen dalam jumlah besar. Ini yang kita kenal sebagai revolusi Neolitik. Beralihnya cara hidup manusia dari berburu menjadi bertani. Begitu manusia mulai nimbun makanan, muncul masalah baru, tikus. Tikus nemuin gudang makanan manusia dan langsung betah di situ. Terus, kucing liar yang emang udah biasa berburu tikus, ngikutin jejaknya. Di titik inilah hubungan manusia dan kucing mulai terbentuk. Manusia bikin permukiman, permukiman narik tikus, tikus narik kucing. Ini bukan soal kucing tiba-tiba pengen jadi peliharaan yang lucu di rumah manusia. Kucing datang karena ada alasan yang jelas, makanan dan mangsa. Dia dapat tikus,
dapat sisa makanan, dapat lingkungan yang nyediain sumber makanan yang lebih stabil dibanding hidup di alam liar. Dan dia nggak perlu dekat sama manusianya. Sementara manusia dapat predator alami buat tikus, perlindungan buat persediaan makanan mereka. Jadi, ini pertukaran yang gampang dipahami. Kucing nggak kerja buat manusia secara sadar. Dia cuma ngelakuin apa yang emang udah dia lakuin dari dulu, berburu. Dan manusia kebetulan suka sama hasilnya. Lama-lama, kucing liar yang lebih nyaman deket sama manusia punya keuntungan lebih. Manusia juga nggak ada alasan buat ngusir kucing yang bantuin basmi tikus. Simpelnya gini, hewan liar mendekat ke permukiman, dapat makanan, mulai terbiasa sama manusia. Manusia juga jadi terbiasa sama kehadiran kucing. Hubungan mereka makin dekat dan akhirnya jadi domestikasi. Buat yang belum tahu, domestikasi itu proses penjinakan. Hewan liar yang tadinya hidup bebas di alam, lama-lama berubah sifat dan fisiknya karena hidup berdampingan dan bergantung sama manusia. Ada 3 jalur gimana hewan bisa jadi jinak yang dijelasin sama arkeozoolog bernama Melinda Zeider. Jalur pertama, manusia berburu hewan, terus lama-lama mulai ngelola dan ngembang biakinnya. Ini yang kejadian ke kambing, sapi, dan domba. Jalur kedua, manusia sengaja milih hewan buat fungsi tertentu, kayak kuda atau unta. Dan jalur ketiga dinamain commensal pathway, yaitu saat hewan liarnya sendiri yang tertarik buat deket ke lingkungan manusia. Nah, kucing kemungkinan masuk ke jalur ketiga ini. Fakta ini juga ngejawab, kenapa wujud kucing nggak berubah drastis kayak anjing modern. Manusia nggak pernah butuh mereka buat narik beban, gembalain ternak, atau jalanin tugas berat lainnya. Dari awal, fungsi kucing cuma satu, yaitu berburu hama. Karena tugasnya nggak pernah berubah, kucing juga nggak perlu banyak berubah. Yang berubah cuma ukuran, warna, sama pola bulu. Selebihnya, kucing di rumah kamu masih mirip sama nenek moyang liar mereka. Tapi, kalau cuma buat berburu tikus, populasi kucing domestik sekarang nggak bakal meledak sampai 700 juta ekor di seluruh dunia. Pasti ada satu momen besar yang mengubah segalanya. Dan momen itu ada di Mesir kuno. Di situs Hierakonpolis, arkeolog menemukan sesuatu yang berbeda. Ada 2 kerangka kucing dewasa dan 4 anak kucing yang usianya diperkirakan sekitar 3.600 sebelum Masehi. Uniknya, ukuran tulang mereka udah mirip sama kucing rumahan modern. Bahkan, salah satu kucing itu punya tulang yang pernah patah. Dan tulang itu sempat sembuh. Artinya, kucing itu tetap hidup setelah cedera parah. Padahal di alam liar, cedera parah seperti itu hampir mustahil buat bisa selamat. Kalau tulangnya sampai sembuh, kemungkinan besar ada yang merawat dia selama masa pemulihan. Disinilah titik baliknya. Hubungan manusia dan kucing naik level. Dari yang tadinya cuma dianggap pembasmi tikus, sekarang udah layak dirawat kalau sakit. Sekitar 3.000 tahun lalu, kucing makin sering muncul dalam seni dan simbol Mesir kuno. Mereka bukan lagi predator yang nongkrong di sekitar gudang. Tapi, ada satu kenyataan yang menarik. Tanpa perlu repot membuka jalur perdagangan atau nyeberang lautan sendiri, makhluk berbulu ini sukses menjajah berbagai benua. Mereka hanya perlu duduk manis, lalu membiarkan manusia menjadi transportasi gratis untuk memperluas wilayah mereka. Manusia mulai bergerak makin jauh, kota-kota mulai tumbuh, perdagangan ikut berkembang, kapal-kapal mulai diisi makanan, barang dagangan, dan satu masalah lama yang selalu nempel kemanapun manusia pergi, tikus. Dan kemanapun ada tikus, di situ kucing punya alasan buat ikut. Kucing masuk ke dunia Romawi lewat hubungan dagang sama pemukim Yunani dan Mesir. Terus, sekitar 2000 tahun lalu, di bawah kekuasaan Augustus, Romawi memperluas wilayahnya ke seluruh Eropa, Mediterania, sampai Afrika. Dan kucing ikut nyebar bareng mereka. Kalau tadinya kucing cuma ngikutin permukiman yang menetap, sekarang dia mulai ngikutin pergerakan manusia. Dari desa, ke kota, ke pelabuhan, ke wilayah kekuasaan, sampai jaringan perdagangan yang ngerentang jauh. Coba pikirin, kucing nggak perlu bisa berenang 70 km, kayak yang kita bahas di awal soal Siprus. Dia juga nggak perlu tahu navigasi atau paham peta. Dia cuma perlu ada di kapal yang emang udah bawa makanan, manusia, dan barang. Ini ngejelasin kenapa hewan yang aslinya cuma hidup di wilayah tertentu, di Afrika dan Timur Tengah, bisa muncul jauh banget dari wilayah asalnya. Rantainya gampang diikutin. Manusia berdagang, kapal berpindah, makanan ikut berpindah, tikus ikut berpindah, kucing dibutuhin, kucing ikut berpindah. Jaringan perdagangan manusia, tanpa disadari, jadi jaringan penyebaran kucing. Tapi,
Sejarah kucing modern nggak lahir dari satu peristiwa doang. Data genetik nunjukin ada 2 gelombang penyebaran besar dalam perjalanan mereka. Gelombang pertama bermula dari Asia Barat Daya sekitar 10.000 tahun lalu, yakni kisah awal di Siprus yang sempat kita bahas tadi. Sementara gelombang kedua datang dari Mesir sekitar 3.500 tahun lalu. Jadi, perkembangan genetik kucing itu bukan garis lurus. Dari populasi wildcat yang hidup dekat manusia, mereka menyebar, bertemu populasi lain, lalu kawin silang hingga membentuk kumpulan gen yang kita kenal sekarang. Bayangin 2 aliran sungai yang awalnya mengalir sendiri-sendiri, lalu bertemu di satu titik dan menyatu menjadi satu aliran besar. Ini juga ngejawab kenapa kucing domestik masih begitu mirip sama wildcat aslinya. Sekarang, semua potongan ceritanya mulai masuk akal. Kucing gak perlu berubah jadi spesies baru buat bisa nyebar ke seluruh dunia. Fisik mereka nggak jadi lebih besar, kemampuan mereka juga nggak nambah. Mereka tetap jadi kucing, dengan keahlian yang sama kayak nenek moyang liarnya, berburu tikus. Cuman bedanya, sekarang mereka dapat bonus yang nggak pernah bisa mereka raih sendiri. Akses gratis ke seluruh dunia manusia. Jadi, kucing sebenarnya nggak pernah menaklukkan dunia sendirian. Manusialah yang tanpa sadar mengantar mereka ke seluruh penjuru bumi. Tapi, ada satu hal yang bikin ini semua makin menarik kalau dipikir lagi. Kucing kampung yang malam ini tidur di kasur kamu, secara genetik, masih sama persis kayak kucing liar purba yang ikut berlayar ribuan tahun lalu. Dia nggak pernah beneran dijinakkan kayak hewan peliharaan lain. Dia cuma milih buat tetap tinggal bareng kita.